Kesuksesan Natasha Wilona di dunia hiburan tak lepas dari perjuangan seorang ibu yang berjuang keras demi mewujudkan cita-cita putri tercinta. Terungkap awal mula perjalanan karir Wilona. Kala itu saat harus menerobos padatnya jalanan ibu kota serta pengapnya asap tebal kendaraan, Wilona sering tertidur pulas di motor sebelum tiba di tempat tujuan. Lantas, seperti apa cerita sang ibu serta pengakuan Wilona di awal-awal meniti karir di dunia hiburan? Berjuang keras demi mencapai cita-cita jelas mengorbankan sebagian besar waktu berharga Wilona. Tak heran, wanita yang kini menjomblo itu kerap melewatkan momen-momen indah dalam keluarga. Kendati sibuk bekerja, namun Wilona tak pernah lupa olahraga demi menjaga kesehatan serta kebugaran tubuhnya. Layaknya dunia karir, perjuangan pun dibutuhkan dalam hubungan asmara. Masih menjomblo setelah sekian kali gagal dalam bercinta, benarkah Wilona tak memprioritaskan soal asmara? Seperti apa kriteria pria idaman Wilona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan karir Natasha Wilona dalam industri hiburan tanah air tak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. Cantik dan menarik bukan menjadi modal utama bagi wanita tersebut untuk meraih cita-cita yang pernah ia impikan. Melalui ibunda tercinta terungkap perjuangan masa lalu di awal-awal sang putri meniti karir di dunia hiburan. Mengandalkan motor, sang ibu membawa Wilona pulang pergi lokasi syuting meskipun harus beradu dengan aspal jalanan berburu dengan tepatnya waktu. Kendati berat, namun proses untuk menjadi sukses harus dilewati. Setelah sekian tahun berkarya, Wilona akhirnya bisa membeli mobil bagi orang tuanya. Semua hal itu kan maksudnya dimulai dari bawah dulu, ya kan? Jadi sama aja kayak karir. Karir itu kan juga gitu, maksudnya Wilona mendapatkan tuh bukan langsung peran utama, enggak juga. Dulu juga sama lah. Maksudnya kita juga mungkin jadi cuma peran pendukung segala macam gitu kan. Tadinya juga siapa sih yang kenal Wilona, istilah kasarnya gitu ya, dari bukan siapa-siapa gitu. Cuma kan karena ditekunin terus dan terus berusaha terus, nggak tahu berpikir kapan juga kita dikenal orang, pokoknya penting berusaha terus, ya mungkin seperti sekarang lah. Saya kan dulu kemana-mana bawa dia naik motor, kadang-kadang kita naik angkot kalau jauh ya, naik motor kan jauh tuh kayak berasa juga gitu. Jadi dia itu kalau pulang sekolah, makan, habis itu kan langsung ganti baju kita pergi casting. Dulu tuh kan waktu masih 8 tahun setengah itu sampai umur 10-an tahun gitulah masih suka casting iklan. Itu castingnya kan saya tinggal Jakarta Barat, castingnya Jakarta Selatan semua kan PH-nya. Itu jadi dari keluar rumah sampai tempat casting itu tidur. Jadi kalau saya naik motor dia duduk di depan, dia tidur di setir. Jadi itu sebenarnya sih kenangan yang nggak akan dilupakan ya. Karena apa? Bahwa buat nyampe ke tempat kita buat casting, kita tuh harus begitu gitu loh, ya kan? Jadi harus dia tidur di mobil, di motor, terus disetir lagi. Istilah kata tuh kayak riskan sih sebenarnya ya. Cuma dia ngantuk gitu loh. Dia kan nggak bisa, orangnya kayak kena angin dikit langsung kayak ngantuk. Jadi berapa tahun saya mau casting begitu, sampai bisa beli mobil sendiri, ya kan? Dari mobil cuma mobil kecil, terus kita ganti lagi mobil yang agak mendingan gitu loh, ya sampai seperti sekarang. Makanya itulah orang bilang ya, nggak gampang mencapai sukses.
butuh perjuangan dan air mata. Wilona tuh tipe orang pekerja keras dia. Dari kecil juga begitu. Jadi kalau saya mau bawa dia syuting tuh paling gampang. Karena apa? Dia itu kalau set dibangunin langsung bangun. Kan biasa ada orang kayak nggak mau, kurang tidur, masih ngantuk, dia nggak. Jadi kayak misalnya, Will, yuk bangun, kita udah mau jalan. Langsung bangun aja gitu, langsung mandi apa gitu-gitu. Jadi nggak tahu ya, lebih tepatnya mungkin karena dia suka, jadi dia semangat. Dia nggak mikir capek, padahal kan sebenarnya syuting itu capek. Jodoh rezeki maut kan sudah ada yang ngatur, ya kan. Nah kalau masalah percintaan sih saya kadang serahin ke anaknya ya, karena itu kan maksudnya dia udah gede juga, dia tahu apa yang dia mau, dia juga tahu cowok seperti apa yang dia suka. Kalau dia punya iman yang kuat, semua hal itu kan dia berpatokan kepada boleh atau tidak boleh menurut Tuhan, ya kan, gitu loh. Terus kedua, juga orang itu harus pekerja keras, yang pasti ya sayang kamu, ya kan. Pekerja keras penting supaya apa, nanti dia kan akan jadi seorang kepala keluarga, ya kan. Terus nanti kamu punya anak, ya kan. Kalau dia malas-malasan, kamu gimana hidupnya? Jika di balik sebuah kesuksesan ada sosok hebat yang mendukungnya, maka bagi seorang anak, sosok sukses tersebut adalah keluarga. Tertidur di motor kala menuju lokasi syuting tak menjadi penghambat bagi Wilona untuk menghentikan langkah menuju hari yang lebih cerah. Tentunya dalam meraih masa depan yang lebih cerah itu, ada sosok yang benar-benar sangat berarti baginya. Selain ibu yang menerobos ramainya jalanan dengan motor, ada juga sang kakak yang memberikan dukungan meski tak terlihat. Lantas seperti apa Wilona memaknai kesuksesan yang ia raih hingga saat ini? Bagi aku, setiap pengalaman yang terjadi dalam hidup aku, baik itu yang baik maupun buruk, itu emang harus terjadi. Karena kalau nggak mungkin membentuk diri aku yang sekarang. Dan juga aku selalu ngerasa bahwa pengalaman buruk itu lebih kayak pembelajaran aja sih. Jadi bukan suatu hal yang perlu disesali atau disedihin atau gimana. Selebihnya aku selalu kayak bersyukur dengan kehidupan yang aku milikin. Jadi ya udah enjoy, santai. Pastinya lah, selama orang tua kita hidup, itu udah kewajiban anak buat membahagiakan orang tuanya. Sampai akhir hayat, sampai tutup usia. Pastilah, mereka ini adalah support system aku. Jadi tanpa mereka, aku nggak akan jadi diri aku yang sekarang dan di posisi sekarang. Berjuang keras mencapai cita-cita, Wilona sering melewatkan momen-momen penting dalam hidupnya. Benarkah mantan kekasih Verrell Bramasta itu jarang menikmati me time-nya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Bekerjalah selagi masih muda, hingga nikmat terasa ketika usia senja mulai menjemput. Nasihat lawas yang kerap terdengar dari orang tua itu tak sekedar kata-kata belaka, tapi juga dimaknai sepenuhnya oleh Natasha Wilona. Bekerja siang malam hingga jarang pulang ke rumah, jelas melelahkan. Waktu istirahat hilang, bahkan untuk menikmati hasil jeripayah pun jarang dilakukan Wilona. Kendati demikian, perjuangannya tak berhenti hanya demi memuaskan diri sendiri. Melihat pekerjaan sebagai sebuah hobi, Wilona pun tak pernah patah semangat untuk terus berkarir. Aku aja kadang-kadang punya waktu buat keluarga aku aja udah jarang banget. Pulang syuting udah malam banget, ketemu keluarga udah jarang. Terus belum ditambah aku harus promo film, terus aku tetap harus syuting sinetron. Belum YouTube channel aku, belum kadang-kadang aku harus masih meet and greet dan iklan. Jadi kayak kadang-kadang aku
me time buat diri aku sendiri aja lagi belum ada. Jadi bukan karena belum mau, tapi nanti di saat waktu yang tepat dan aku agak-agak lebih senggang lah. Me time aku sesimpel nonton bioskop aja, aku nggak sempat. Terakhir aku nonton tuh film Aku Tahu Kapan Kamu Mati, cuma pas gala premier, udah. So ke salon aja udah enggak kayak berapa bulan belakangan nih. Jadi emang lagi suasananya cuma syuting lokasi gitu-gitu aja terus. Ngabisin waktu banget sih, iya sih, cuma mungkin karena aku suka jadi nggak ngerasa boring. Aku lagi berusaha buat memaksimalkan waktunya aku punya, dan kalau ada waktu senggang atau apa aku berusaha buat bisa me time atau buat family time. Pemirsa, intens investigasi, patah semangat bukanlah kata yang ada dalam kamus harian Natasha Wilona. Mengejar impian di masa muda terasa lebih realistis dibandingkan baru merintis karir di usia senja. Lelah Wilona terbayarkan lewat senyum orang-orang terdekatnya. Sekalipun demikian, tubuh tak selamanya bisa bertahan jika tak diasah mengikuti rutinitas berat Wilona di lokasi syuting. Maka, agar kondisi tubuh tetap terjaga, tak jarang Wilona meluangkan waktu untuk olahraga sejenak. Aku tuh sekarang lagi lebih rajin olahraga, lebih rajin untuk membentuk badan dan juga lebih bugar gitu. Selama ini kan mungkin aku ngerasa aku kayak kurang, kayak aku harus lebih naikin lagi nih berat badan aku. Iya lagi naik sih emang. Aku naik, cuma aku tetap kontrol, tapi aku cuma kayak naikin 4 kilo gitu dari berat aku sebelumnya. Judul-judul. Mau dibilang puas banget juga enggak sih, karena aku orangnya jarang cepet puas gitu ya. Cuma aku masih tetap rutin olahraga, tapi goals aku masih tetap sama, bahwa aku pengen maintain kayak gini terus. Biasanya cuma nge-gym sih atau fitness, itu doang. Karir oke, namun tidak demikian dengan soal asmara. Tak kunjung dapat pasangan yang cocok. Seperti apa kriteria pria idaman Wilona? Pemirsa intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya hanya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Asmara artis muda, cantik dan berbakat Natasha Wilona penuh cerita. Masih menjomblo pasca putus dengan Verrell Bramasta, tak berarti mantan Stefan William itu menutup hati untuk pria lain yang ingin dekat dengannya. Kendati demikian, dirinya tak ingin buru-buru soal jodoh. Apalagi, Wilona sudah berulang kali dibuat kecewa oleh cinta. Setelah sekian kali dikecewakan, kini bintang sinetron cantik tersebut hanya berniat menerima pria yang serius hingga hubungan mereka pun tak sebatas pacaran belaka. Lalu, bagaimana kebenaran kabar kedekatannya dengan pemain bulu tangkis Kevin Sanjaya? Berawal gara-gara aku ini kan, syuting konten. Itu juga pertama kali ketemu dia, pertama kali kenal, pertama kali langsung syuting konten. Jadi sebenarnya sebatas itu. Cuma kan mungkin saat kita lagi sendiri atau mungkin single, ya wajar lah saat bikin sesuatu dan viral pasti akan dijodoh-jodohin atau mungkin didoain dan lain-lain. Pastinya selektif iya, cuma emang menikmati masa muda juga ya nggak sih, menikmati masa muda. Jadi nggak yang langsung terburu-buru harus cepet-cepet ketemu pacar untuk nikah gitu kan. Belum ya, maksudnya jadi lagi menikmati masa muda, karir, berteman dengan semuanya. Semuanya temenan, semuanya deket dah gitu. Doa aku tuh banyak, tapi nggak selalu berfokus sama jodoh ya. Soalnya kayak doa aku tuh banyak banget sama Tuhan. Tapi kalau cuma berfokus di satu titik kan kayaknya nggak, kurang mensyukuri jadi jatuhnya ya. Karena aku udah dikasih segala macam, tapi aku malah fokus ke hal yang lain terus. Karena bagi aku jodoh itu udah ada yang mengatur. Kita ketemu sama siapa, kita berpacaran dengan siapa, kita suatu hari nanti nikah sama siapa, itu pasti udah ada jalannya masing-masing. Makanya aku lebih kayak let it flow dan memasrahkan semua gitu. Saat ini juga sebenarnya aku udah membuka hati, tapi emang aku pelan-pelan dan juga aku karena mungkin lagi pengen fokus dengan bisnis dan juga kesibukan aku sekarang, aku belum terlalu terfokuskan kayak harus buru-buru ada pacar. Aduh, wedding dream nanti kalau udah ada jodoh baru tanyain ya. Kalau pengen nikah muda, aku nikah dong sekarang. Target belum.
belum ada target. Nanti kalau udah ada calon baru ada target, biasanya kan gitu ya. Kalau belum ada calon jangan ditargetin dulu, takut nggak jadi ya kan, katanya gitu Pak Mali. Pemirsa Intens Investigasi bukan tipe pemilih. Rupanya kriteria pria yang menjadi idaman artis cantik sekelas Wilona terkesan sangat standar. Ya, bukan kaya raya atau memiliki jabatan tertentu, Wilona terbuka pada pria yang mendekatinya asalkan punya tanggung jawab, memiliki agama yang baik, serta pekerja keras sesuai permintaan ibunda tercinta. Kriterianya pastinya dia harus baik ya, terus dia bertanggung jawab, berkomitmen, dan punya agama yang kuat juga. Itu aja sih kayaknya. Sama kayak cewek-cewek lain lah. Nggak matokin sama sekali. Kalau misalnya profesi aku nggak matokin karena kayak dulu aja aku sama dari kalangan entertain juga kan. Jadi kayak aku nggak pernah terlalu make sure pekerjaan mereka harus apa gitu. Jodoh rezeki maut kan sudah ada yang ngatur, ya kan. Nah kalau masalah percintaan sih saya kadang serahin ke anaknya ya, karena itu kan maksudnya dia udah gede juga, dia tahu apa yang dia mau, dia juga tahu cowok seperti apa yang dia suka, iman yang kuat. Karena kalau dia punya iman yang kuat, semua hal itu kan dia berpatokan kepada boleh atau tidak boleh menurut Tuhan, ya kan, gitu loh. Terus kedua, juga orang itu harus pekerja keras, yang pasti ya sayang kamu, ya kan. Pekerja keras penting supaya apa, nanti dia kan akan jadi seorang kepala keluarga, ya kan. Terus nanti kamu punya anak, ya kan. Kalau dia malas-malasan, kamu gimana hidupnya? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.